Hai halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman masih banyak yang bertanya tentang apa itu autoimun. Mungkin untuk teman-teman yang baru terdiagnosis autoimun atau keluarganya terdiagnosis autoimun atau bahkan baru pertama kali mendengar tentang kata autoimun. Jadi penjelasan sederhananya adalah demikian. Teman-teman, tubuh kita ini memiliki suatu sistem pertahanan tubuh. Ini disebut dengan sistem imun. Jadi, sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ini memiliki suatu fungsi yang sangat baik. Misalnya, ada infeksi virus, bakteri, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun ini akan melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur itu supaya nanti kita tidak menjadi sakit. Namun teman-teman sekalian, kadang-kadang sistem imun ini mengalami salah bekerja. Jadi dia tidak mengenali tubuh kita, tubuh sendiri sebagai sesuatu yang harus dilindungi, tapi malah tubuh sendiri dianggap sebagai benda asing, sehingga akan mengeluarkan suatu antibodi untuk melawan tubuh sendiri. Ini yang disebut dengan autoantibodi. Nah, kalau ini terjadi, maka sistem imun akan menyerang tubuh kita sendiri, menyerang jaringan yang sehat, menyerang sel yang sehat, menyerang organ yang sehat. Akibatnya akan terjadi suatu proses peradangan kronis yang disebut dengan inflamasi kronis. Nah, inilah awal terjadinya penyakit autoimun. Nah, teman-teman sekalian, penyakit autoimun ini bukan suatu penyakit tunggal, namun ada ratusan penyakit yang tergolong dalam kelompok penyakit autoimun. Untuk memudahkan, para ahli membagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah penyakit autoimun organ spesifik. Contohnya misalnya vitiligo, ada bercak putih pada kulit, atau kerontokan pada rambut karena autoimun yang disebut dengan alopecia areata. Nah, ada kelompok kedua, penyakit autoimun organ sistemik. Jadi bisa menyerang lebih dari satu organ tubuh, bahkan semua organ tubuh bisa terkena. Nah, dalam bidang rheumatologi, sebagian besar penyakit rheumatik autoimun tergolong dalam penyakit autoimun sistemik ini. Contohnya lupus, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, Sjögren, itu merupakan contoh-contoh penyakit rheumatik autoimun yang sistemik. Contohnya misalnya rheumatoid arthritis. Meskipun gejala utamanya adalah nyeri sendi, tapi sebenarnya RA ini bisa juga menyerang organ-organ yang lain. Misalnya paru-paru, jantung, atau bisa menyerang pembuluh darah menimbulkan yang namanya vaskulitis. Nah, teman-teman sekalian, demikian penjelasan sederhana tentang penyakit autoimun. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya.